Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya tulis sebagai syarat ujian akhir semester Gasal pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian, template jurnal yang saya gunakan ialah dari jurnal Sandakala Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Jember. Kemudian judul artikel maksimal ditulis 14 kata dengan ketentuan judul uppercase, bold, font, Times New Roman, size 14. Dan saya mengangkat judul melestarikan cerita rakyat dongeng dengan metode animasi audiovisual. Kemudian ada nama penulis, kemudian lembaga penulis, dan email penulis. Kemudian abstrak. Abstrak di sini terdiri dari inti permasalahan, metode penelitian, hasil atau pembahasan, dan simpulan. Abstrak minimal ditulis 100 kata. Isi dari abstrak saya yaitu dongeng merupakan salah satu kearifan lokal yang tidak berwujud. Untuk melestarikan dongeng dapat menggunakan animasi audiovisual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dan cara bagaimana penggunaan metode animasi audiovisual dalam rangka melestarikan cerita rakyat dongeng. Jenis penelitian ini yakni studi literatur dengan menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui jurnal, artikel, atau buku yang telah dipublikasikan yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini terdapat bahwa metode animasi audiovisual dapat meningkatkan keterampilan menyimak dongeng pada anak dikarenakan cara penyampaian dengan menggunakan audio dan visual menjadikan anak lebih antusias untuk menyimak dan lebih mudah memahami isi dari cerita tersebut, sehingga dapat mengambil hikmah dari setiap cerita. Kemudian ada kata kunci. Kata kuncinya di sini ada pelestarian, dongeng, animasi, dan audiovisual. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan di sini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang saya mengambil judul ini ialah karena karena ini letak geografis Indonesia yang penduduknya ada yang tinggal di pesisir, pegunungan, pedesaan, perkotaan, itu menimbulkan adanya berbagai macam suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Kemudian dari keberagaman tersebut muncullah istilah yang kita kenal dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ada yang berwujud dan tak berwujud. Salah satu kearifan lokal yang tak berwujud ialah dongeng. Dongeng pada zaman dulu kita hanya dapat mendengar dari orang tua atau guru yang bercerita. Pada zaman dulu kita diajak saat menyimak dongeng kita diajak untuk berpetualang dan berimajinasi dalam cerita tersebut, dan di akhir cerita kita dapat mengambil hikmah dari cerita yang kita simak. Kemudian di sini seiring dengan perkembangan teknologi, dongeng mulai tergeser dan dilupakan oleh generasi milenial. Perkembangan teknologi juga membawa dampak positif dan diharapkan menjadi upaya untuk merevitalisasi cerita rakyat tersebut dengan menciptakan metode atau media seperti animasi audiovisual, diharapkan mampu menjadi solusi bagi pelestarian dongeng. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 2. Bagaimana pengaruh metode animasi audiovisual dalam melestarikan cerita rakyat dongeng. Kemudian bagaimana melestarikan cerita rakyat dongeng melalui metode animasi audiovisual. Tujuannya dari penulisan ini ialah mengetahui pengaruh dari metode animasi audiovisual dalam melestarikan cerita rakyat dongeng. Kemudian mengetahui cara melestarikan cerita rakyat dongeng dengan metode animasi audiovisual. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini berisi
berisi landasan atau rujukan yang saya gunakan yang diambil dari berbagai jurnal atau artikel yang relevan dengan penulisan artikel ini. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan ialah studi literatur. Studi literatur mengutip dari Z 2008 halaman 3. Studi literatur ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Kajian literatur menggabungkan dan mempelajari penelitian yang sesuai dengan topik yang dibicarakan oleh penulis. Jenis referensi utama yang digunakan dalam studi literatur ialah jurnal, buku, atau artikel ilmiah. Data tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan masalah dalam sebuah pembahasan. Teknik analisis data berupa deskriptif argumentatif. Pembahasan di sini terdapat dua fokus pembahasan. Yang pertama, pengaruh metode animasi audiovisual pada dongeng. Ternyata berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gus Maidar 2016 dalam jurnalnya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menyimak Dongeng dengan menggunakan media animasi audiovisual melalui metode Think, Pair, Share pada siswa menyatakan bahwa nilai rata-rata kelas pada siklus 1 sebesar 64,13 berada pada kategori cukup. Hasil nilai rata-rata pada kelas kedua sebesar 76,67 berada pada kategori baik. Selisih nilai rata-rata siswa pada siklus 1 dan siklus 2 sebanyak 4,8 atau mengalami peningkatan sebesar 13,8%. Terdapat pula selanjutnya dari penelitian mengenai pengaruh animasi terhadap motivasi belajar siswa. Ternyata itu adanya peningkatan, adanya pengaruh dari media audiovisual terhadap motivasi belajar siswa. Karena siswa yang termotivasi untuk mendengarkan atau belajar itu maka akan mempercepat ilmu yang didapat atau mempermudah ilmu yang dipelajari. Kemudian di sini ada manfaat dari media animasi audiovisual tersebut itu sangatlah banyak. Salah satunya menurut Siti 2019 pada anak usia dini, karena anak akan merasa terhibur dan senang, dapat meningkatkan kosakata, perkembangan dan pengetahuan anak serta berimajinasi melalui tayangan-tayangan yang ada di dalamnya. Tetapi dampak negatifnya ialah anak bersifat pasif karena anak hanya dapat melihat dan mendengarkan saja. Kemudian masih banyak lagi dampak positif dari media animasi audiovisual. Kemudian ada kemudian fokus pembahasan yang kedua ialah melestarikan cerita rakyat dongeng melalui metode animasi audiovisual. Pelestarian cerita rakyat karena timbulnya kekhawatiran sekelompok masyarakat atau pecinta kebudayaan lokal atau produsen animasi memunculkan ide untuk melestarikan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia. Revitalisasi dongeng merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempertahankan identitas budaya bangsa yang sudah mulai pudar di tengah perkembangan zaman. Kemudian proses pembuatan animasi audiovisual itu menurut Wahyu, Yulia, dan Iqbal itu yang pertama ada ide cerita. Yang pertama ide cerita tersebut yaitu materi kebutuhan dan masalah pokok ekonomi. Yang kedua, storyboard atau alur cerita pada pembuatan animasi ini berbentuk dialog atau cerita. Terus kemudian desain propertinya menggunakan software Adobe Flash Professional CS3 untuk membuat karakternya, dan software
Nuendo untuk recording suara. Kemudian animasi, karakter yang telah dibuat tadi digerakkan dengan menggunakan software Adobe Flash Professional CS3. Kemudian input sound. Setelah input sound dengan software Nuendo berdasarkan dialog yang telah dibuat atau pada alur cerita. Kemudian produksi dan animasi siap ditayangkan. Berikut ini contoh beberapa tampilan dari media animasi audiovisual. Yang pertama ada dari cerita Timun Mas, kemudian cerita Kancil dan Buaya, kemudian Malin Kundang, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya, cerita rakyat yang mulai terkikis oleh perkembangan zaman sudah seharusnya dilestarikan agar generasi penerus dapat menikmati cerita peninggalan-peninggalan nenek moyang yang memiliki pesan-pesan moral bagi kehidupan sosial. Peran generasi muda sangatlah diperlukan demi menjaga kearifan lokal. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan mampu menjadi langkah-langkah dalam revitalisasi cerita rakyat. Metode animasi audiovisual sebagai upaya pelestarian cerita rakyat yang mengandung suara dan gerakan akan menjadikan anak lebih tertarik dalam mendengarkan dongeng, dan metode ini juga dapat meningkatkan keterampilan menyimak pada anak. Saran dari saya, diperlukannya inovasi dalam pembuatan media animasi audiovisual agar tidak hanya dinikmati oleh anak-anak saja, namun orang dewasa pun dapat menikmatinya. Diharapkan adanya pengembangan media audiovisual dengan tema yang lebih luas sehingga menjadi daya tarik bagi pecinta cerita rakyat. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka saya kurang lebih terdiri dari 15 referensi atau 15 rujukan. Sekian dari saya. Mungkin cuma ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan atau pengucapan kata atau kalimat yang salah, karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.